Beres-beres sering dianggap hal sepele, cuma soal rumah kelihatan rapi. Padahal, di balik aktivitas sederhana ini, ada dampak besar yang sering tidak kita sadari, terutama untuk pikiran dan perasaan kita sehari-hari. Saat ruangan berantakan, tanpa sadar pikiran kita juga ikut penuh. Mata melihat banyak barang, otak menerima terlalu banyak rangsangan, dan akhirnya kita merasa lelah padahal tidak melakukan apa-apa yang berat. Beres-beres bukan cuma soal menyapu atau menata barang, tapi tentang memberi ruang untuk diri sendiri. Ruang fisik yang lebih lapang, seringkali membuat napas terasa lebih lega dan hati jadi lebih tenang. Pernah merasa lebih ringan setelah membersihkan kamar atau meja kerja? Itu bukan kebetulan. Saat kita merapikan sekitar, kita juga sedang membereskan isi kepala yang kusut pelan-pelan. Setiap barang yang disingkirkan seperti keputusan kecil yang kita ambil. Kita belajar memilih mana yang masih dibutuhkan dan mana yang sudah waktunya dilepaskan. Proses ini mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah kita menyimpan sesuatu karena memang perlu, atau hanya karena kebiasaan dan rasa sayang yang sebenarnya sudah tidak relevan? Beres-beres juga bisa jadi momen refleksi. Di tengah melipat, menyusun, atau membuang barang, kita punya waktu untuk diam dan mendengar isi pikiran sendiri. Tanpa distraksi layar dan notifikasi, aktivitas ini memberi kesempatan untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang. Tangan bergerak, pikiran ikut melambat. Ketika lingkungan terasa lebih teratur, fokus pun lebih mudah didapat. Kita jadi tidak gampang terdistraksi dan bisa menyelesaikan hal-hal penting dengan lebih tenang. Rumah atau kamar yang rapih bukan soal estetika semata, tapi soal kenyamanan batin. Tempat yang tertata rapi seringkali jadi ruang aman untuk beristirahat dan memulihkan diri. Beres-beres juga bisa jadi bentuk self-care yang sederhana. Tidak perlu mahal atau ribet. Diwaankan waktu untuk merawat ruang tempat kita hidup. Kita tidak harus menunggu mood bagus untuk mulai. Justru dengan mulai beres-beres, mood perlahan bisa ikut membaik dengan sendirinya. Tidak perlu sempurna, tidak harus langsung semuanya rapi. Lakukan sedikit demi sedikit, sesuai kemampuan dan energi yang kita punya hari ini. Yang terpenting adalah niat untuk menciptakan ruang yang lebih sehat, baik untuk tubuh maupun pikiran. Karena apa yang ada di sekitar kita sangat memengaruhi apa yang kita rasakan di dalam. Jadi lain kali saat kamu beres-beres, ingatlah bahwa kamu bukan cuma merapikan rumah, tapi juga sedang menata pikiran agar hidup terasa lebih ringan dan tenang. Beres-beres juga bisa menjadi cara lembut untuk berdamai dengan kekacauan hidup. Saat banyak hal terasa di luar kendali, setidaknya kita bisa mengatur ruang kecil di sekitar kita. Dari situ muncul rasa mampu dan percaya diri. Kita sadar bahwa ada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan, meski dunia terasa ribut dan tidak menentu. Sedipus yang dibersihkan membawa rasa puas sederhana. Tidak berisi tingkat berlebihan tapi cukup untuk membuat hati merasa lebih baik. Beres-beres mengajarkan kita tentang kesabaran. Tidak semua langsung selesai dalam satu waktu, tapi proses kecil yang konsisten selalu membawa perubahan. Dalam tumpukan barang sering terselip kenangan. Kita belajar mengingat tanpa harus selalu menyimpan, menghargai tanpa harus melekat. Melepaskan barang juga melatih kita melepas beban emosional. Perlahan kita paham bahwa tidak semua hal harus dibawa terus dalam hidup. Ruang yang lebih kosong memberi kesempatan bagi hal baru untuk datang. Ide, energi, dan semangat baru lebih mudah hadir saat kita tidak terlalu penuh. Beres-beres bisa jadi ritual menenangkan setelah hari yang melelahkan. Aktivitas ringan yang membantu pikiran kembali ke ritme yang lebih pelan. Tidak perlu target besar, cukup satu laci, satu rak, atau satu sudut ruangan. Dari langkah kecil itu, ketenangan mulai terasa. Saat lingkungan lebih tertata, tidur pun sering terasa lebih nyenyak. Pikiran tidak lagi sibuk dengan hal-hal yang seharusnya sudah selesai. Beres-beres juga mengajarkan rasa cukup. Kita menyadari bahwa kita tidak butuh terlalu banyak untuk merasa nyaman. Dalam kesederhanaan ruang, kita menemukan kejernihan pikiran. Hal-hal penting jadi lebih terlihat tanpa tertutup oleh hal yang tidak perlu. Kegiatan ini bukan tentang menjadi rajin atau perfeksionis. Ini tentang menciptakan keseimbangan antara ruang luar dan ruang di dalam diri. Pelan-pelan, beres-beres berubah dari kewajiban menjadi kebiasaan yang menenangkan. Bukan lagi beban, tapi kebutuhan. Pada akhirnya, setiap barang yang dirapikan adalah langkah kecil menuju pikiran yang lebih jernih dan hidup yang terasa lebih tertata. Ada kalanya beres-beres membuat kita sadar betapa seringnya kita menunda. Bukan karena malas, tapi karena pikiran sudah terlalu penuh sejak awal. Dengan mulai merapikan, kita seperti membuka pintu kecil untuk aliran energi yang lebih segar. Ruang yang bersih membantu pikiran bernapas lebih lega. Beres-beres juga mengajarkan kita untuk hadir tanpa menghakimi.
Tidak menyalahkan diri karena berantakan, cukup terima, lalu perlahan perbaiki. Setiap gerakan sederhana, mengelap, menyusun, atau menyapu, bisa jadi bentuk meditasi ringan. Pikiran tenang mengikuti ritme tangan. Saat barang-barang kembali ke tempatnya, ada rasa keteraturan yang menular ke dalam diri. Hidup terasa sedikit lebih mudah dijalani. Kita mulai menyadari bahwa kekacauan luar seringkali cerminan dari kekacauan batin. Dan saat yang luar ditata, yang dalam ikut tersentuh. Beres-beres bukan tentang membuang banyak hal, tapi tentang memberi makna pada apa yang kita simpan. Setiap pilihan punya cerita. Dalam proses ini, kita belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Semua orang pernah punya ruang dan pikiran yang berantakan. Perlahan, rumah berubah menjadi tempat pulang yang benar-benar menenangkan. Bukan sekadar tempat singgah, tapi ruang untuk memulihkan diri. Beres-beres juga membantu kita menutup bab-bab kecil yang belum selesai. Hal-hal yang tertunda akhirnya dibereskan satu persatu. Ketika lingkungan lebih bersih, kita lebih mudah bersyukur. Kita bisa dilihat seperti apa yang kita punya, bukan hanya apa yang kurang. Ada rasa damai yang muncul saat semuanya kembali sederhana. Tidak banyak, tidak rumit, hanya cukup. Kegiatan ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus selalu cepat. Ada waktu untuk berhenti dan merapikan. Beres-beres memberi sinyal pada diri bahwa kita peduli. Pada ruang, pada waktu, dan pada kesehatan mental kita sendiri. Dan dari ruang yang lebih tertata itu, kita melangkah kembali ke hari-hari dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih ringan. Kadang kita baru menyadari betapa lelahnya diri sendiri setelah mulai beres-beres. Di tengah aktivitas itu, tubuh dan pikiran seperti mengajak kita untuk lebih pelan. Beres-beres bisa menjadi jeda dari hiruk-pikuk dunia luar. Saat fokus pada hal sederhana, kita memberi diri waktu untuk berhenti sejenak. Tidak ada tuntutan harus cepat atau sempurna. Yang ada hanya proses, satu langkah kecil yang terus bergerak maju. Setiap debu yang dibersihkan seolah membawa pergi beban yang menempel di hati. Meski tidak terlihat, efeknya terasa nyata. Dalam keheningan saat beres-beres, sering muncul kesadaran baru. Tentang apa yang benar-benar penting dan apa yang selama ini mengganggu. Kita belajar bahwa merapikan bukan berarti mengontrol segalanya. Tapi memilih dengan bijak apa yang layak diberi ruang. Beres-beres juga melatih rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Bukan demi orang lain, tapi demi kenyamanan batin kita. Saat ruangan terasa lebih ringan, emosi pun ikut lebih stabil. Kita tidak mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Ada rasa bangga dan sederhana ketika melihat hasilnya. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dinikmati sendiri. Beres-beres mengajarkan kita bahwa perubahan tidak selalu besar dan dramatis. Kadang cukup dimulai dari hal yang paling dekat. Dengan ruang yang lebih teratur, kita lebih mudah menyambut hari esok, tidak lagi terbebani oleh sisa-sisa kemarin. Aktivitas ini juga membantu kita melepaskan ekspektasi. Kita melakukan cukup, bukan berlebihan. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kenyamanan, tanpa harus menambah apa-apa, tanpa harus menjadi siapa-siapa. Beres-beres menjadi pengingat bahwa hidup bisa terasa lebih ringan jika kita mau merapikan, bukan menumpuk. Dan dari kebiasaan kecil ini, kita belajar menjaga keseimbangan antara ruang luar yang rapih dan pikiran yang damai. Pada akhirnya, beres-beres bukan hanya tentang rumah yang terlihat rapi, tapi tentang hati dan pikiran yang terasa lebih tenang. Dari langkah kecil merapikan ruang, kita belajar merawat diri sendiri dengan cara yang sederhana namun bermakna. Semoga setelah ini, beres-beres tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai momen untuk berhenti sejenak, bernapas dan menata ulang apa yang ada di dalam diri. Karena saat ruang di sekitar kita tertata, pikiran pun punya ruang untuk beristirahat dan hidup terasa lebih ringan.